Pemirsa, infrastruktur jalan hotmix pada ruas jalan provinsi Niki-Niki Oinlasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan mengalami kerusakan sepanjang 303 meter dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Kerusakan jalan akibat gempa berkekuatan 7,9 magnitudo di Maluku Tenggara pada Selasa dini hari. Dan berikut informasinya. Kurang lebih 11 jam arus transportasi barang dan jasa pada ruas jalan provinsi Niki-Niki Oinlasi lumpuh total. Pasalnya, infrastruktur jalan hotmix pada ruas jalan tersebut ambruk sepanjang 303 meter dengan kedalaman kurang lebih 1,5 meter akibat guncangan gempa berkekuatan 7,9 skala Richter pada jarak 134 km barat laut Maluku Tenggara Selasa dini hari. Menurut Bupati Pitahun, ada 2 titik ruas jalan hotmix yang ambruk sepanjang 103 meter, kedalamannya mencapai kurang lebih 1,5 meter, sedangkan jalan yang tidak bisa diakses sepanjang 303 meter. Bupati Pitahun menambahkan, ruas jalan tersebut menghubungkan 9 kecamatan dan 78 desa, termasuk akses menuju wilayah Kabupaten Malaka, Belu, dan Timor Leste. Karena itu, dalam rentang waktu 1 kali 24 jam, perbaikan kerusakan ruas jalan tersebut harus tuntas sehingga arus transportasi barang dan jasa kembali normal. Selain kerusakan infrastruktur jalan, jelas Bupati Pitahun, ada sejumlah fasilitas umum di antaranya jaringan Telkom, PLN dan perpipaan Perumda Soe juga mengalami kerusakan sekalipun tidak dalam kondisi parah. Dengan kondisi anomali cuaca dan potensi bencana di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bupati Pitahun menghimbau masyarakat selalu waspada sekaligus menjauhi daerah-daerah rawan bencana agar tidak sampai menelan korban jiwa. Jalan yang rusak itu 103 meter yang hancur betul. Sedangkan total keseluruhan yang tidak bisa diakses itu 301 meter. Dan saya mendapat informasi baik itu dari kepala desa, dari camat, dari kepala dinas dan masyarakat, sehingga tadi pagi saya memutuskan untuk datang ke lokasi ini. Dan kondisi seperti sekarang kita lihat ini, sementara penanganan ruas pertama ya sudah bisa dilalui walaupun dengan berbagai kondisi seperti ini, dan saya berharap nanti sampai mungkin malam sudah bisa diakses dengan baik. Dan sementara darurat, jadi kita berharap untuk masyarakat hati-hati di lokasi ini, karena jalan ini menghubungkan 9 kecamatan 78 desa. Akses ini semua menggunakan ini selain ke Malaka dan ke Timor Leste. Jadi itu yang terdata di kita, dan ya sementara yang kita lihat bersama bahwa arus seperti begini yang kita lihat bersama cukup arus lalu lintasnya cukup tinggi, frekuensi arus lalu lintasnya cukup tinggi, dan kita bertekad ya sebelum 1 kali 24 jam ini tuntas. Saya sudah minta teman-teman untuk hari ini harus tuntas sehingga arus transportasi orang barang dan jasa tidak terganggu. Dan di sini ada beberapa instansi terkait, contoh Telkom harus bongkar tiang, ada kurang lebih ada 3 atau 4 tiang. PLN 1 tiang, PAM sepanjang jalan ini, PAM. Jadi ada Telkom, ada PAM, ada PLN. Kita sudah koordinasi, saya sudah telepon ke semua pimpinan di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi untuk menginformasikan ini, dan mereka bersedia untuk hari ini saya mau turun ke lokasi. Dan saya sudah ingatkan 1 kali 24 jam harus lancar, harus transportasi harus jalan. Tidak ada alasan. Dan kita sudah koordinasi dengan Pertamina untuk kita membeli bahan bakar memakai jerigen atau drum, karena membutuhkan bahan bakar yang cukup di sini. Jadi kita sudah koordinasi dan sudah informasikan tentang kebutuhan bahan bakar di lokasi ini. Jadi itu sudah koordinasi, dan semua lintas sektor sudah ada, dari Polres juga ada, dari Kodim juga ada. Dan tadi pagi sekali Pak Dhani mendului saya karena beliau ada kegiatan lain, jadi buru-buru ke sini. Sedangkan saya masih berkoordinasi dengan dinas PUPR untuk siapkan peralatan dan BPBD. Dan tadi juga informasi bahwa
kita sudah memberangkatkan bantuan sembako untuk ada beberapa keluarga di Nungkolo yang terdampak angin ini. Jadi ada rumah yang terdampak karena bencana, kita sudah berangkatkan. Tadi kita prioritaskan, sudah berangkatkan ke Nungkolo tadi. Mungkin mereka dalam perjalanan. Jadi kita tadi prioritas ini, dan prioritas kedua ya baru ini yang sudah kita prioritaskan untuk melayani orang yang sakit dan sudah berangkat. Saya berharap dan tidak ada hal-hal yang sangat merugikan kita semua. Dan saya berharap kepada masyarakat untuk berhati-hati di lokasi ini, karena dari arah Soek jalannya cukup baik, jadi harus berhati-hati di sini. Tapi nanti saya akan minta untuk dipasang rambu-rambu sini sehingga masyarakat harus hati-hati dan tidak sampai celaka, karena cukup dalam ini kalau masuk ya 1 meter ke 1,5 meter. Ini lokasinya cukup baik. Kira-kira itu. Bapak, ini himbauan untuk masyarakat terkait dengan kondisi cuaca saat ini, hujan panas, hujan angin, gempa. Ya. Itu harapannya apa? Ya. Jadi kita sudah himbau kepada camat dan kepada CTTS. Yang pertama, hati-hati dengan hujan ini, dan hati-hati dengan pohon yang dekat dengan rumah, yang dekat dengan palung sungai atau dekat dengan sungai, dan juga yang dekat dengan tebing-tebing yang terjal. Dan kondisi sampai sekarang itu ada banyak rumah yang terdampak karena angin kencang ini, tetapi tidak ada korban jiwa. Sampai sekarang belum ada korban jiwa. Baik itu banyak juga tidak ada korban jiwa. Ada yang menyeberangkan dengan ekskavator, tapi tidak ada korban jiwa. Kepala Dinas PUPR Kabupaten TTS Martelens C. Haliu secara terpisah mengaku telah mengerahkan personil dan alat berat untuk menanggulangi kerusakan ruas jalan tersebut. Pihaknya juga telah mengidentifikasi sejumlah lokasi kerusakan jalan akibat bencana untuk segera ditanggulangi. Kita penanganannya penanganan darurat, sehingga arus transportasi barang jasa itu bisa lancar kembali. Nah, ini juga ada bantuan dari pemerintah provinsi dan Kendra sudah datang dari bantuan teman-teman yang mengerjakan jalan ini dari pemerintah provinsi yang minta bantuan. Jadi setelah ini mungkin kita situ sedikit untuk jalan juga tidak terhambat karena licin. Ya. Nah, ini ruas jalan provinsi ya? Iya, ini ruas jalan SP Niki Oinlasi, ini statusnya status jalan provinsi. Apa sudah koordinasi dengan provinsi untuk Sudah tadi pagi sudah ada koordinasi dengan provinsi, jadi provinsi minta untuk Bapak Bupati bisa mengeluarkan pendataan penanggulangan darurat. Untuk sementara kita dari kabupaten siap untuk, karena kita masyarakat Kabupaten TTS yang memakai jalan ini, kita siap membantu sampai hari ini bisa selesai. Pak Kadis, ini berkaitan dengan kondisi bencana ini untuk wilayah TTS baru di sini saja atau tempat lain ada juga? Teman-teman sementara survei untuk wilayah TTS, mungkin ada beberapa titik sesuai informasi, ada di Tobu, ada di Oe Uban, dan ada juga di titik Nenas Muapin, ada satu titik. Dan itu, nah ini bukan karena bencana, tapi memang sudah beberapa hari hujan ada jalan itu tersebut dan longsor, ada beberapa titik. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten TTS Yerina Kamnanu menambahkan, setelah mendapat informasi, Bupati bersama Forkopimda, BPBD, Dinas PUPR dan sejumlah sektor terkait langsung turun ke lokasi bencana. Upaya penanggulangan kedaruratan telah dilakukan dan sejauh ini arus transportasi sudah normal. Yeri pun menghimbau masyarakat di wilayah rawan bencana melakukan evakuasi mandiri jika curah hujan berlangsung lebih dari 1 jam, agar ketika terjadi bencana tidak sampai menelan korban jiwa. Pak Polce, dengan terjadinya gempa yang terjadi kemarin tadi malam, tepatnya kurang lebih jam 12.00, dampaknya juga terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang mana jalan provinsi yang menghubungkan KIE dan Oinlasi ambruk
atau patah akibat guncangan gempa yang terjadi. Dan untuk penanggulangan kedaruratannya, Pak Bupati bersama dengan Forkopimda, dengan BPBD dan instansi terkait, kami langsung terjun ke lapangan untuk langsung bisa memantau dan sekaligus melakukan upaya tanggap darurat, sehingga arus transportasi yang kemarin sempat terputus, sekarang ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Baik dengan pengalaman yang terjadi, dengan adanya cuaca ekstrim yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami dari pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai, dataran rendah, lereng-lereng bukit, agar lebih waspada dan sedapat mungkin melihat perkembangan atau sinyal daripada alam. Ya, bila mana terjadi hujan lebat selama kurang lebih 1 jam atau ke atas, sedapat mungkin cepat melakukan evakuasi mandiri ke daerah-daerah yang aman sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Masyarakat bisa menjadi penolong bagi diri sendiri sebelum nanti ditolong oleh pemerintah atau orang lain. Karena itu diharapkan masyarakat agar lebih waspada, melihat tanda-tanda alam. Kalau memang ada potensi terjadi bencana, sesegera mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih aman. Polcelere KLTV News mewartakan.